Ini adalah kamera 360 pertama dari DJI yang belum lama ini dirilis. Dan ini adalah generasi kelima kamera 360 dari Insta360 seri X. Mana yang lebih oke? Mari kita bandingkan. Halo Rocket Shooters, bagaimana sih cara memilih kamera 360 terbaik? Kamera 360 adalah device paling pas untuk menangkap momen secara imersif dan unik tanpa harus pusing memikirkan sudut pengambilan gambar. Shoot first, reframe later. Ada beberapa pilihan 360 kamera terbaru seperti Insta360 X5 yang pernah saya review. Ada Kando QCam 3 Ultra dan baru saja dirilis adalah DJI Osmo 360. Tapi kali ini saya akan membandingkan antara Insta360 X5 dan DJI Osmo 360 ini saja. Sebelum membeli kamera 360, selain membandingkan kualitas gambar, seharusnya memperhatikan juga faktor penting lain seperti akurasi stitching alias penyambungan gambar, stabilisasi, ekosistem aksesoris, desktop software dan smartphone apps, dan kemudahan untuk berbagi file. Ini sangat menentukan apakah kamera tersebut mempermudah atau justru memusingkan user. Kalau membandingkan dari sisi dimensi dan desain, kedua kamera 360 ini berbeda banget ya. X5 lebih langsing karena desain vertikalnya, sedangkan Osmo 360 lebih lebar. Untuk beratnya cuma selisih 17 gram. X5 untuk kebutuhan konten sosial media tipe vertikal mungkin lebih asik karena screen-nya vertikal yang berukuran 2,5 inch dan jadi bisa lebih banyak menampilkan menu di dalamnya. Tapi kalau untuk konten seperti YouTube, mungkin Osmo 360 lebih asik dengan layar landscape-nya yang hanya berukuran 2 inch. Ya walaupun itu nggak berpengaruh sama hasil rekamannya, karena footage 360 itu bisa di-reframe sesuka hati di pos. Mau dibuat 9:16, 16:9, 1:1, terserah. Anyway, layar Insta360 X5 ini jauh lebih terang daripada layar Osmo 360. Di daylight eksterior, visibilitasnya terlihat lebih oke. Kedua kamera 360 ini bisa dipakai untuk menyelam tanpa dive case. X5 bisa sampai 15 meter dan DJI Osmo 360 sampai 10 meter. Tapi untuk DJI Osmo 360, saya menemukan isu bagian dalam lensanya akan mengembun setelah dikeluarkan dari dalam air. Terutama jika ada perbedaan suhu yang cukup ekstrim antara di dalam air dengan di luar. Nature-nya kamera 360 adalah untuk dokumentasi imersif, travel video, extreme sport, hingga creative filmmaking yang seringkali menuntut penggunaan yang cenderung ekstrim. Dan kamera 360 mempunyai desain lensa fisheye yang terekspos, yang sangat rentan terhadap kerusakan lensa dari tergores sampai pecah. Insta360 X5 adalah satu-satunya 360 kamera yang memiliki lensa yang bisa diganti sendiri oleh user dengan mudah. Tidak ada lagi cerita video yang gagal diambil karena lensa tergores. Tidak perlu menunggu kamera diperbaiki di service center dan sudah pasti menghemat biaya perbaikan secara signifikan. Harga replacement lens kitnya X5 ini terakhir saya cek di Rp700.000. Jauh lebih murah daripada biaya pergantian lensa Insta360 X4 yang kalau saya nggak salah ingat sekitar 3–4 jutaan. Untuk sisi desain dan durabilitas, menurut saya Insta360 X5 layak mendapatkan skor karena layar lebih terang dan lega, bisa dipakai menyelam lebih dalam dan tidak ada isu mengembun. Plus lensa yang bisa diganti sendiri dengan mudah. DJI Osmo 360 dan Insta360 X5 mempunyai ukuran sensor yang berbeda, 1/1,1 inch versus 1/2,28 inch. Sedikit lebih besar Osmo 360. Tapi kualitas gambar itu nggak hanya ditentukan oleh ukuran sensor saja ya, ditentukan juga oleh banyak faktor seperti bukaan lensa, teknologi sensor, dan kemampuan image processing. Insta360 X5 memang punya sensor yang lebih kecil dari Osmo 360, tapi punya sistem pemrosesan gambar dan noise reduction yang belum pernah ada pada kamera 360 sebelumnya, yaitu sistem Triple AI chip. 2 Pro Imaging Chip untuk noise processing, color dan dynamic range adjustment, dan 1 5 nanometer AI chip untuk image stitching, stabilization, dan pendeteksian highlight. Tapi pemakaian Triple AI chip sistem ini apakah sesignifikan itu berpengaruh pada kualitas gambar? Kita coba buktikan ya. 360 kamera mempunyai 2 sensor dan sistem lensa yang harus disambung agar menghasilkan video 360 yang utuh. Jahitan yang mulus dan warna yang tidak terlihat belang pada sambungannya sangat bergantung pada algoritma untuk proses image stitching dan juga sistem stabilisasi gambarnya.
Kadang Insta360 lebih berasa jahitannya, tapi kadang juga Osmo 360 lebih berasa jahitannya. Jadi ya, untuk kualitas image stitching, kedua 360 kamera ini mendapatkan skor yang sama. Kamera 360 banyak digunakan untuk pengambilan gambar dengan aktivitas ekstrim dengan medan yang challenging. Dan stabilisasi merupakan fitur kunci untuk menghasilkan video yang smooth. Walau baru generasi pertama, Osmo 360 ini menurut saya seimbang dengan X5 untuk sistem stabilisasi gambarnya. Skor sama untuk kategori Image Stabilization System. Insta360 X5 dan DJI Osmo 360 sama-sama punya lock Gamma Profile untuk kebutuhan heavy color grading, yaitu iLock pada X5 dan D-Lock M pada Osmo 360. Bedanya, D-Lock M sudah 10-bit dan bisa dipakai sampai resolusi 8K, sedangkan iLock hanya bisa dipakai sampai resolusi 5.7K dan masih 8-bit. Tapi saya yakin sih, sebagian besar user kamera 360 akan memakai profil warna yang sudah jadi. Sangat jarang untuk melakukan heavy color grading. Walau iLock-nya X5 ini cuma bisa dipakai di 5.7K, tapi teman-teman bisa lihat di sini kalau lebih flat daripada D-Lock M. Artinya, iLock bisa menyimpan lebih banyak informasi detail, shadow, dan highlight. Dan detail gambar X5 di resolusi 5.7K ternyata nggak kalah dengan 8K-nya Osmo 360. Dan walaupun masih 8-bit, masih cukup enak untuk heavy color grading. Dan anehnya, Osmo 360 dengan 10-bitnya justru malah lebih terlihat isu color banding pada bagian gradasi daripada 8-bitnya X5, seperti yang terlihat pada bagian langit di video ini. Untuk mendapatkan dynamic range yang tinggi pada resolusi 8K di Insta360 X5, ada fitur Adaptive Tone. Memang bukan flat profile seperti iLock, tapi memberikan informasi detail pada shadow dan highlight yang lebih oke pada kondisi pencahayaan dengan kontras tinggi. Dengan memakai profile yang mirip di Osmo 360 yaitu normal profile, sayangnya saya masih melihat informasi highlight yang lebih terjaga di DJI Osmo 360. Karena saya melihat lebih banyak informasi detail shadow dan highlight pada iLock-nya X5, namun untuk profile standar lebih oke Osmo 360, saya beri skor yang sama pada kategori Dynamic Range. Untuk mendapatkan kualitas gambar yang paling minim noise saat low light shooting, ada fitur Pure Video di X5 dan Super Night di Osmo 360. Terlihat sedikit lebih bening dan minim noise di DJI Osmo 360 saat low light scene dengan Super Night mode-nya. Ukuran sensor rupanya cukup berpengaruh. Tapi entah kenapa di Osmo 360 ada stretch mark yang terlihat jelas jika terkena practical light seperti ini. Padahal lensa saya cek berulang kali dalam kondisi bersih. Sepertinya memang dari kualitas lensanya. Agak sulit memberi skor pada kategori ini karena DJI Osmo memang sedikit lebih clean saat low light. Namun ada isu stretch mark saat kena lampu. Jadi ya saya beri skor yang sama. Untuk 360 slow motion video, X5 bisa merekam 120 fps di resolusi 4K, sedangkan Osmo 360 mentok di 4K 100 fps. Osmo 360 bisa 4K 120 fps, namun hanya bisa dilakukan pada mode single lens. Tapi untuk perekaman 8K, Osmo 360 bisa sampai 50 fps. Karena X5 menang di 4K 120 fps dan Osmo 360 menang di 8K 50 fps, saya beri tambahan skor yang sama di sini. Ngomongin detail 8K videonya, mari kita lakukan pixel peeping. Kalau saya lihat di sini, X5 memang tidak setajam Osmo 360, tapi Osmo 360 banyak memberikan chroma noise dan compression artifacts padahal sudah 10-bit. Apa karena bitrate di Osmo 360 kurang mengakomodir 10-bitnya ya? Untuk 8K quality, kita beri masing-masing +1 untuk X5 dan Osmo 360. Insta360 X5 bisa mengambil panoramic HDR foto beresolusi 72 megapiksel, sedangkan Osmo 360 hanya 30 megapiksel. Dan saya lebih suka HDR foto dari X5 karena lebih mampu menjaga detail highlight. Dan saya juga menemukan isu noise saat mengambil foto HDR di malam hari pada Osmo 360. Saya sempat menemukan juga isu bagian langit menjadi berwarna hitam seperti ini.
Maaf ya Osmo 360, saya harus ngasih tambahan skor untuk X5. Karena sudah duluan bikin kamera 360 dari tahun 2017, Insta360 punya apps dan user experience yang lebih matang. Contohnya, file videonya Insta360 bisa langsung di-preview di Finder-nya macOS dalam 360 derajat. Sedangkan filenya Osmo 360 tidak bisa di-preview langsung di Finder, harus masuk ke desktop software-nya. Baik untuk desktop software maupun smartphone apps-nya, Insta360 jelas lebih banyak fitur-fiturnya karena sudah lebih dulu ada. Di Insta360 app, lebih banyak pilihan template editing, camera preset, dan efek-efek visual. Untuk desktop software-nya pun Insta360 Studio lebih banyak fitur, banyak pilihan template motion graphics dan efek transisi yang di DJI Studio tidak ada. Di DJI Studio 360 lebih banyak kepilihan filter warna. Dan Insta360 Studio juga bisa ekspor high quality video berformat ProRes. Penting banget kalau mau lempar filenya ke software lain, misalnya untuk kebutuhan visual effect atau color grading ke DaVinci Resolve, After Effects, dan lain-lain. Sedangkan di DJI Studio hanya bisa ekspor dalam format MP4. Untuk ekspor video 360 dengan durasi, resolusi, bitrate, dan format yang sama, Insta360 Studio bisa merender lebih cepat daripada DJI Studio. Namun untuk smartphone apps-nya, DJI Mimo bisa mengekspor lebih cepat daripada Insta360 app. Lagi-lagi, Insta360 X5 menang telak di kategori ini karena lebih matang untuk smartphone dan desktop apps-nya. DJI Osmo 360 dan Insta360 X5 sama-sama bisa menerima perintah suara dengan fitur voice control. Take a photo. Take a photo. Coba sekali lagi ya. Take a photo. Oke, sekarang kita coba untuk voice command video recording. Start recording. Stop recording. Start recording. Shut down camera. Oke, sekarang yang Osmo 360. Shut down. Nggak mau mati. Shut down. Harus kenceng. Tapi entah kenapa Osmo 360 agak-agak bolot ya. Keduanya juga ada fitur twist to shoot untuk start dan stop recording dengan 2 kali memutar kameranya. Keduanya support untuk gesture control. Insta360 X5 bisa menggunakan 2 gesture yang berbeda, yaitu palm untuk mengambil footage dan peace sign untuk foto, tanpa harus mengubah ke mode foto atau mode video. Sedangkan Osmo 360 hanya bisa 1 gesture palm saja. Kalau pakai palm gesture untuk mengambil foto, harus mengubah ke mode foto. Dan kalau mau pakai palm gesture untuk ambil footage, harus ubah ke mode video. 1 skor lagi buat X5. Ya, makin ketinggalan deh Osmo 360. Makanya jangan bolot kalau dikasih voice command. Untuk kebutuhan backup, easy sharing, dan cloud-based editing, Insta360 punya Insta360 Plus. Ini adalah layanan cloud pertama yang dibuat khusus untuk kamera 360. Setiap membeli unit baru X5 akan mendapatkan cloud storage gratis 1 TB selama 1 tahun. Untuk tahun berikutnya, harga langganannya $100 per tahun untuk 1 TB dan $35 per tahun untuk 200 GB. Dengan Insta360 Plus, kita bisa backup file langsung dari kamera ke cloud selama terhubung dengan internet. File video 360 yang terupload di cloud juga bisa langsung di-share ke viewers dan bisa langsung dilihat sebagai video 360. Video yang sudah terupload juga bisa langsung diedit di app. Jadi nggak menu-menuhin storage di handphone. DJI Osmo 360 memang belum ada layanan cloud, tapi ada internal memori 128 GB dengan space yang bisa digunakan sebesar 105 GB. Sisanya untuk sistem. Buat yang suka kelupaan bawa memory card, ini sih useful banget. Dan kedua kamera 360 ini sama-sama memakai kartu memori eksternal microSD. Skor masing-masing +1 karena X5 ada cloud storage dan Osmo 360 karena ada internal memory.
Karena sudah lebih lama hadir di dunia kamera 360, udah jelas Insta360 menawarkan ekosistem aksesori paling lengkap untuk mengakomodir berbagai kebutuhan pengambilan gambar dengan berbagai macam skenario. Dan yang paling baru, ada aksesori ND filter yang bisa dipakai untuk mengenhance natural motion blur saat syuting siang hari. Buset dah, Osmo 360 makin ketinggalan skornya. Oke, kita bandingkan untuk kualitas audio internalnya memakai onboard microphone. Lebih clear mana? Apakah Insta360 X5 yang punya WinGuard atau DJI Osmo 360 yang tidak ada WinGuard? Lebih clear menangkap suara saya yang mana? Apakah Insta360 X5 atau DJI Osmo 360? Karena di sini saya sedang berada di pinggir laut dan pastinya berangin sekali. Apakah lebih berisik suara angin dari Insta360 X5 atau lebih berisik suara angin dari DJI Osmo 360? Untuk kualitas audio dari internal mikrofonnya, Insta360 X5 lebih unggul pada saat kondisi pengambilan gambar yang banyak wind noise berkat adanya WinGuard. Karena terdengar sekali kalau audio saya menjadi distorsi saat ada suara angin. Maaf banget Osmo 360, kamu kalah lagi. Skor +1 untuk X5. Untuk battery life, karena Insta360 X5 ini punya kapasitas baterai yang lebih besar yaitu 2400 mAh, sedangkan Osmo 360 di 1950 mAh, seharusnya sih baterai X5 bisa bertahan untuk merekam lebih lama ya. Saya tes sama-sama di endurance mode, Osmo 360 memang duluan habis dengan kondisi baterai sama-sama 100% di awal. Osmo 360 kehabisan baterai setelah 2 jam 19 menit. Insta360 X5 mampu bertahan sampai 3 jam 3 menit. Dan ya, X5 mengakhiri pertandingan ini dengan total skor 14 versus 7 untuk Osmo 360. Dan ini adalah rekap dari keseluruhan kategori. Oke, Rock'n'Roll Shooters, itu dia perbandingan antara Insta360 X5 dan DJI Osmo 360. Keduanya menawarkan fitur-fitur yang menarik, tapi jelas X5 lebih unggul dari sisi user experience dan ekosistem aksesori yang lebih matang. Tapi untuk DJI yang baru saja bikin kamera 360, Osmo 360 ini sih mantep banget kualitas gambarnya. Apalagi untuk yang doyan color grading. Udah bisa 10 bit dan ada D-Log M di resolusi 8K. Tapi tentu saja pilihan kembali ke kebutuhan dan shooting stylemu. Kamu tim X5 atau Osmo 360? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan tunggu video review berikutnya.